Semua orang punya rencana sampai mereka ditampar kenyataan. Mike Tyson, seorang pria yang paham betul arti tamparan, hidup dengan kata-kata ini. Hidupnya bukanlah dongeng, tapi pertarungan. Lahir di Brooklyn, tahun 1966, masa kecil Tyson penuh kesulitan. Dia tak pernah mengenal ayahnya, ibunya berjuang keras menghidupi mereka. Jalanan adalah sekolahnya, dan masalah adalah gurunya. Di usia 13 tahun, Tyson sudah melihat lebih banyak kejahatan daripada yang dilihat kebanyakan orang seumur hidup. Keluar masuk penjara anak-anak, dia menemukan pelariannya di dunia tinju. Mentah, nyata, jalan untuk menyalurkan amarahnya. Cus D'Amato, pelatih legendaris, melihat sesuatu yang istimewa pada remaja bermasalah ini. Kekuatan murni, kecepatan kilat, dan rasa lapar untuk membuktikan diri. Di bawah bimbingan D'Amato, Tyson berkembang. Dia tidak hanya bertarung, dia belajar strategi, disiplin, dan kontrol diri. D'Amato menjadi mentornya, figur ayah, dan penggemar terbesarnya. Dia menanamkan keyakinan pada Tyson bahwa dia bisa menjadi juara kelas berat termuda-muda yang pernah ada. Tragedi datang ketika D'Amato meninggal dunia. Tyson, yang baru berusia 19 tahun, sangat terpukul, tetapi dia bertarung dengan hati mentornya, membawa semangatnya di setiap pukulan. Dunia menyaksikan dengan takjub ketika Tyson, yang baru berusia 20 tahun, mencapai apa yang dianggap mustahil oleh banyak orang. Dia menjadi juara kelas berat termuda dalam sejarah, bukti nyata dari bakat dan warisan D'Amato. Gaya bertinjunya adalah sebuah tontonan ganas, tak henti-hentinya, dan benar-benar dominan. Lawan-lawannya hancur di bawah serangannya yang tanpa ampun. Dia adalah kekuatan alam, mendapatkan julukan si Mike Besi. Dia menyatukan gelar juara kelas berat, memperkuat posisinya di puncak dunia tinju. Ketenaran dan kekayaan datang menghampiri, sangat kontras dengan awal mula yang sederhana. Tapi kesuksesan punya jebakannya sendiri. Lingkungan Tyson tumbuh, dipenuhi dengan orang-orang yang selalu mengiyakan dan memanjakannya. Disiplin yang ditanamkan D'Amato mulai goyah. Dia bergulat dengan iblis dalam dirinya. Luka masa lalunya tak pernah benar-benar sembuh. Dunia menyaksikan, Defingweten Niskiste, Songgur Sang Buirrepluk. Di balik wajahnya yang mengintimidasi, Tyson adalah pria kompleks yang bergulat dengan kerapuhan. Dia mendambakan koneksi, seseorang yang memahami anak laki-laki di balik sang juara. Pernikahannya dengan aktris Robin Givens sangat dipublikasikan, tetapi sayangnya hanya berlangsung singkat dan penuh gejolak. Kerapuhannya sering disalahartikan sebagai kelemahan, memicu amarah dan keinginannya untuk mengontrol. Dia bertarung dengan amarah yang seperti dipicu oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekedar keinginan untuk menang. Dia adalah kontradiksi berjalan petarung ganas yang mencari cinta, juara yang berjuang melawan iblis dalam dirinya. Kemudian datanglah sesuatu yang tak terpikirkan, Buster Douglas. Dunia menyaksikan dengan tak percaya ketika Tyson, sang juara yang tampaknya tak terkalahkan, dijatuhkan untuk pertama kalinya dalam karirnya. Kekalahan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia tinju dan sekitarnya. Kekalahan dari Douglas hanyalah awal dari kejatuhan Tyson. Kehidupan pribadinya semakin terpuruk, yang berujung pada persidangan pemerkosaan yang sangat dipublikasikan dan hukuman penjara pada tahun 1992. Dia mempertahankan ketidakbersalahannya, tetapi pengadilan masyarakat cepat dan tak kenal ampun. Dunia tinju, yang dulu mengagumi kekuatannya, kini menghadapi kejatuhannya. Dia menjalani hukuman 3 tahun penjara, sangat kontras dengan kemewahan dan kekaguman yang pernah dia rasakan. Di balik jeruji besi, dilucuti dari ketenaran dan kebebasannya, dia memulai perjalanan introspeksi. Dia memeluk Islam, menemukan ketenangan dan disiplin dalam ajarannya. Dia keluar dari penjara sebagai orang yang berubah, direndahkan oleh pengalamannya. Aura tak terkalahkan telah sirna, digantikan oleh intensitas yang tenang dan keinginan untuk menebus kesalahan. Dia kembali ke ring tinju, tetapi asik dingdidit singit scrape. Kehidupan Tyson pasca penjara adalah campuran dari upaya membangun kembali kehidupan dan karirnya. Dia menghadapi masalah hukum dan keuangan, sisa-sisa masa lalunya yang penuh gejolak. Dia berjuang untuk menemukan pijakannya, emosinya yang meledak-ledak masih menjadi beban. Namun, di tengah kekacauan itu, secercah harapan muncul. Dia mulai menjajal dunia akting, muncul di film dan acara televisi, seringkali memainkan karakter yang mirip dengan dirinya dulu, yang mengintimidasi.
Dia menerima masa lalunya, menggunakan platformnya untuk berbicara terbuka tentang perjuangannya dengan kesehatan mental, kecanduan, dan tantangan dalam menghadapi ketenaran dan kekayaan. Dia menemukan cinta lagi, menikahi laki khas Spicer pada tahun 2009, dan menjalani peran sebagai seorang ayah dengan tujuan baru. Dia menjadi advokat untuk hak hewan, sangat jauh berbeda dengan dirinya saat menjadi petarung yang menakutkan. Transformasinya, meskipun tidak sempurna, adalah bukti kapasitas manusia untuk berubah dan bertumbuh. Dalam perubahan yang mengejutkan, Tyson menemukan jati dirinya sebagai ikon budaya yang tak terduga. Dia menerima masa lalunya, dengan segala kekurangannya, dengan humor dan kesadaran diri. Dia meluncurkan podcast, Hot Boxing with Mike Tyson, di mana dia terlibat dalam percakapan terbuka dengan selebriti, atlet, dan bahkan mantan rivalnya. Podcastnya menjadi platform untuk menunjukkan sisi rapuhnya, di mana dia berbagi kisahnya dan mendengarkan orang lain dengan empati. Dia menjadi pendukung legalisasi ganja, membuka pertanian di California, yang didedikasikan untuk budidaya dan penelitiannya. Dia bahkan kembali ke ring tinju pada tahun 2020 untuk pertandingan eksibisi melawan Roy Jones Jr., menunjukkan kebugaran fisiknya yang terjaga dan kecintaannya pada olahraga tersebut. Pertarungan itu, meskipun hanya eksibisi, memikat imajinasi publik, bukti nyata dari karisma Tyson yang tak lekang oleh waktu. Dia telah melewati siklus penuh, dari juara yang ditakuti menjadi terpidana, hingga menjadi penghibur dan advokat yang telah menebus kesalahannya. Kisahnya beresonansi karena nyata, apa adanya, dan pada akhirnya penuh harapan. Kisah Mike Tyson bukan hanya tentang tinju, ini tentang semangat pantang menyerah dari seorang pria yang menolak untuk didefinisikan oleh keadaannya. Dia bangkit dari kemiskinan dan kesulitan untuk mencapai kesuksesan yang tak terbayangkan, hanya untuk kehilangan semuanya dan bangkit kembali. Dia mengajarkan kita bahwa kekuatan tidak datang dari menghindari rasa sakit, tetapi dari menghadapinya secara langsung. Dia menunjukkan kepada kita bahwa kerapuhan bukanlah kelemahan, tetapi esensi sejati dari kemanusiaan kita. Dia mengingatkan kita bahwa setiap orang membuat kesalahan, tetapi bagaimana kita belajar darinya yang menentukan karakter kita. Hidupnya adalah bukti kekuatan ketangguhan, kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan, menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Dia menantang kita untuk melihat melampaui berita utama dan melihat manusia di balik persona. Warisan Mike Tyson jauh melampaui rekor tinjunya. Dia melampaui olahraga tersebut, menjadi ikon budaya yang kisahnya terus memikat dan menginspirasi. Dia adalah seorang petarung, seorang juara, seorang terpidana, seorang penghibur, dan pada akhirnya, seorang penyintas. Dia mengajarkan kita bahwa hidup bukanlah tentang menghindari pukulan, tetapi tentang bagaimana kita bangkit kembali setelah kita dijatuhkan. Dia menunjukkan kepada kita bahwa penebusan itu mungkin, tidak peduli seberapa jauh kita jatuh. Dia mengingatkan kita bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, kesempatan untuk menulis ulang kisah mereka dan menemukan kedamaian. Hidupnya adalah bukti kekuatan jiwa manusia untuk mengatasi kesulitan dan muncul lebih kuat di sisi lain. Mike Tyson, anak laki-laki dari Brooklyn yang menjadi si Mike Bassey, meninggalkan jejak yang tak terlupakan di dunia.